Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdali Mafriani dengan NIM B1A1244440. Saya Taufik Triyoga dengan NIM B1A1244441. Saya Lili Sri Lestari dengan NIM B1A12442. Saya Tasya Namira dengan NIM B1A1244439. Saya Fajrul Ilham dengan NIM B1A1244445. Kami dari kelompok 3, kelas J Hukum Lingkungan akan membahas tentang persoalan sampah yang menumpuk di sepanjang Jalan Lintas Timur, Jambi, Riau. Pencemaran lingkungan bukanlah fenomena baru yang kita jumpai pada saat ini. Sejak dahulu, pencemaran lingkungan merupakan masalah terbesar bagi manusia, terutama limbah plastik, kaca, karet, kaleng, dan juga sampah-sampah yang sulit terurai. Merujuk pada data BPS pada tahun 2024, timbunan sampah plastik nasional mencapai 64 juta ton per tahun, dengan sekitar 12% atau sekitar 7,68 juta ton per tahun merupakan sampah plastik. Data ini menunjukkan bahwa hampir 40% sampah plastik di Indonesia belum ditangani secara optimal. Pencemaran lingkungan akibat sampah di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak dengan dampak signifikan terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan ekonomi nasional. Meskipun sudah banyak program yang digagas oleh pemerintah seperti pengelolaan sampah 100% di tahun 2025, namun implementasinya masih jauh dari apa yang kita harapkan. Banyak kota dan kabupaten yang belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang baik dan memadai. Penegakan hukum terhadap pembuang sampah sembarangan juga masih sangat lemah, sehingga kurang menimbulkan efek jera. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengelola dan memilah sampah juga rendah. Di Provinsi Jambi sendiri, persoalan sampah belum tertangani secara optimal. Masih banyak titik-titik pembuangan sampah sembarangan seperti di sungai, di pinggir jalan, dan di pemukiman. Tempat pembuangan akhir atau TPA yang ada pun seringkali kelebihan kapasitas dan belum menerapkan pengelolaan sampah ramah lingkungan. Pemerintah provinsi belum optimal dalam mengedukasi masyarakat, membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang modern, dan belum menggandeng swasta untuk solusi yang jangka panjang. Sampah yang menumpuk di sepanjang jalan di depan SMP Negeri 07 Muaro Jambi memberikan contoh buruk terhadap siswa, terutama kepada kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hanya masalah bau yang sangat menyengat dari tumpukan sampah, namun tumpukan sampah yang berjejer sepanjang jalan dapat membuat pemandangan yang tidak layak untuk dilihat. Permasalahan ini harus segera diselesaikan, tentunya demi kenyamanan bersama, mengingat jalan ini merupakan jalan penghubung dengan kabupaten tetangga yang membuat intensitas masyarakat yang berlalu lalang sangatlah tinggi. Dasar hukum dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menegaskan bahwa tanggung jawab semua pihak dalam pengelolaan sampahnya. Yang kedua yaitu Dasar Hukum Pasal 32 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa dilarang membuang sampah sembarangan. Dasar hukum yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2012 yang mengatur tentang pemilihan, pengelolaan, pemungutan, dan pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
Lalu ada juga Perda, yaitu Perda Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang memiliki aturan tersendiri mengenai kebersihan dan juga tentang pengelolaan sampah dan sanksi untuk pelanggarnya. Selain itu, kesadaran pemerintah dan juga masyarakat sangat diperlukan karena pentingnya menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi pencemaran seperti ini lagi. Baik. Ini dengan Ibu siapa? Ermina, Umur berapa Bu sekarang? bulan 8 ini 60. Baik, berarti warga lokal sini ya Bu? Iya, Baik, boleh saya tanyakan Bu? iya boleh. Yang bisa dapat dijawab ya dijawab. Baik, mengenai dampak apa sih Bu yang Ibu rasakan terkait adanya sampah yang menumpuk di sekitar jalan sini Bu? Ya mengganggu lah, risau gitu, bau. Cuman itulah. Berarti mengganggu untuk kehidupan sehari-hari ya Bu? Iya. Selanjutnya, apa sih Bu yang Ibu harapkan untuk pemerintah mengatasi permasalahan sampah ini Bu? Ya maunya ya diberikanlah tempat sampah yang terbaik begitu. Jadi orang pun masyarakat sini kan kalau memang membuang sampah ada tempatnya gitu, ndak amburaduk dia kan, bau jatuhnya, ya semua udah sampah, namanya sampah kan. Baik Bu. Lalu Bu, di sini sering tidak kegiatan gotong royong untuk mengurangi sampah di sini Bu? Ya memang ndak pernah digiatkan begitu. Tidak pernah digiatkan maksudnya? Iya, ndak pernah, RTKI pun ndak pernah digerakkan begitu kan. Terkait pengambilan sampah di sini Bu, rutin atau tidak pemerintah mengambil sampah di sini? Setiap pagi. Setiap pagi, setiap Ya, hari truk, ya? iya, setiap pagi lah. Dari wawancara yang sudah kami lakukan, dapat diketahui masyarakat sangat merasa terganggu dan risau terhadap sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Beliau juga memaparkan bahwa tidak adanya gotong royong secara rutin, dan RT setempat juga tidak ada usaha untuk menggiatkan kegiatan gotong royong ini. Sangat disayangkan, masyarakat tidak ikut andil dalam usaha membersihkan sampah dengan bergotong royong. Walaupun pihak pemerintah sudah melakukan pengambilan sampah secara rutin setiap hari, mengapa masih ditemukan banyak sisa-sisa sampah yang belum diangkat? Hal ini menunjukkan bahwa pengangkutan belum dilakukan secara optimal. Bagi lingkungan, sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran baik dari tanah maupun udara. Sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran dari tanah karena dapat menghambat perserapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi kesuburan tanah dan mengakibatkan banjir. Kita sadar bahwa kehidupan manusia tidak bisa dijauhkan dari plastik. Plastik dipilih sebagai komponen yang mudah dibuat karena ringan, tahan lama, dan terjangkau. Namun seiring berjalannya waktu, sampah plastik menjadi ancaman tersendiri bagi lingkungan. Sampah yang masuk dalam golongan sampah anorganik, sampah plastik, membutuhkan waktu sekitar 50 tahun sampai 100 tahun untuk mudah diurai. Mulailah dari sekarang untuk peduli terhadap lingkungan. Langkah awal dimulai dari diri kita sendiri. Menyelamatkan bumi dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nyatanya, saat ini masih banyak kita temukan orang yang membuang sampah sembarangan. Ada baiknya ubah kebiasaan tersebut untuk membuang sampah pada tempatnya. Persoalan tumpukan sampah di kota Jambi masih belum tuntas. Sampah masih menjadi polemik di tengah masyarakat dan kesadaran terkait pengelolaan sampah masih cukup kurang. Jambi masih menjadi persoalan yang belum teratasi. Dapat kami simpulkan, penumpukan sampah di sepanjang jalan lintas adalah ancaman nyata bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Banyak orang yang tidak mengetahui cara membuang sampah dengan baik. Ada pula yang mengetahui tetapi tidak peduli dengan cara membuang sampah dengan tepat, sehingga banyak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Segalanya bisa dimulai dari membiasakan diri sendiri untuk melakukan hal-hal sepele, tetapi ternyata berdampak sangat besar bagi lingkungan sekitar. Sangat perlu untuk membudayakan mengurangi produksi sampah, terutama plastik yang sulit untuk terurai.